dulu, dilurusin dulu bentuknya. Ada sampah-sampahnya diambil dulu, tuh sampah. Woi, sampah. Ada sampah dulu diambil sampahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran, coba baca surat Al-Fatihah sampai sholawat Al-Ikhlas. Wahyu disayangkan. Besok mau angkat banget. Besok ya langsung ya, bisa Jumat ya. Buju. Mana nih, buju? Oh, Jumat itu. Ya, apa sih? Paling itu Coba sekarang kita belajar terkait materi ruko. Coba di sini ada yang tahu nggak ruko itu apa? Ada yang tahu nggak? Untuk tujuan memberikan kemudahan keringanan dalam sholat, dalam berpuasa. Nah, misalnya nih, coba buka halaman 201. Yang 201 di dalam sholat, dalam sholat Coba kamu mau tanya, sholat itu hukumnya apa? Dilakukan berapa kali sehari? Nah, kira-kira kalian semuanya udah melakukan kewajiban itu? Maksud dari
Udah. Udah paham yang di belakang? Yang baru saya apa? Keringanan dalam sholat. Setelah itu Beda. sini kalau mau jelasin sini mas. Beda. Jadi di dalam Islam itu semua dijelaskan. Nah, rukhsah itu untuk keringanan kalau di dalam Islam kalau orang sakit itu ada keringanannya, bisa salat sambil duduk, bisa juga sambil berkedip kalau orang yang sakit. Ada pernah dengar nggak? Nah, jadi kalau orang sakit sambil duduk. Nah, kalau cara wudhunya bisa dibasuh, bisa tayamum. Kan pernah belajar tau tayamum? Tuh, nah kalau dalam sholat itu bisa dilakukan di keadaan tertentu. Juga dalam perjalanan jauh juga nih, misalnya sedang di perjalanan jauh kayak di jalan tol tuh kan jarang ya ke masjid buat sholat. Kalian bisa mengqashar dan menjamak. Tahu nggak mengqashar sholat itu gimana? Tahu. Mengqashar itu meringkas sholat. Misalnya sholat zuhur sama asar, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu kan nggak bisa dikosor karena dalam keadaan tertentu. Menjamak juga gitu. Kalau jamak zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat gitu. Terus selanjutnya rukhsah puasa. Nih, keutamaan bagi orang tertentu dalam puasa. Kalau puasa wajib itu puasa apa? Contohnya puasa wajib itu puasa apa? Dilakukan berapa lama? 30 hari. 30 hari. Hukumnya? Kalian di sini banyak yang bolong apa enggak? Itu diganti ya. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang Islam. Tapi ada di keadaan tertentu. Kalau misalnya nih orang hamil itu nggak puasa nggak apa-apa, tapi di kemudian hari wajib diganti. Nah, rukhsahnya itu dia diberi keringanan dalam berpuasa, nggak puasa lagi itu nggak apa-apa, tapi di hari kemudian diganti. Seperti halnya orang yang sedang sakit, misalnya sakit apa sih dia nggak bisa puasa? Stroke. Makan. Kanker saja mati. Ini sampai asam lambung. Itu kan kalau dia hari nggak makan bisa pingsan, penyakitnya nambah parah. Nah itu diberi keringanan, dia nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau udah sembuh jadi berikutnya atau sudah puasa itu dia ganti puasa Ramadan itu. Keringanan Luka dalam sholat, contohnya sakit, memberikan kebebasan nah bukan pelonggaran dengan cara sholatnya duduk bisa tidur, bisa berjalan. Selain itu, orang yang bepergian jauh itu juga bisa mempuasa dan menjamak sholat. Kalau berpuasa tadi contohnya nah ya dari hamil itu nggak bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa diganti berikutnya orang yang sakit. Terus bentuk orang musafir juga yang berpergian jauh nih, misalnya dari Jawa dia bepergian ke Sumatera, bisa memakan waktu 1 sampai 2 hari lebih. Itu nah kalau di perjalanan dia nggak kuat puasa, ya dia nggak puasa apa-apa, tapi diganti puasanya dibayar. Terus puasa ini dibagi 2 macam.
Usai mengakhiri pemeriksaan yang sudah dijelaskan tadi tentang puasa nih, sampai tidak berpuasa pada bulan Ramadan tapi tidak disyariatkan. Lalu rukun yang menggugurkan hukum azimah. Coba dibaca itu di halaman 201 tuh. Hukum yang awalnya haram dapat dari halal karena musuh dalam keadaan tertentu. Contohnya puasa memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Nah misalnya nih, kayak kalian lagi di dalam hutan nih, kayak misalnya pas lagi naik pesawat terus mengalami sebuah kecelakaan, kalian jatuh di tengah-tengah hutan. Misalnya hutan apa? Hutan Amazon. Nah, di situ kalian hidup nih, tapi cuma hidup nih karena minimnya makanan, selain makanan nggak ada, minuman nggak ada. Di situ cuma ada bangkai kayak hewan, atau ada babi, kan itu kan haram ya bangkai. Babi itu kan haram. Tapi karena keadaan tertentu, kalian diperbolehkan makan bangkai itu. Ya, bangkai hewan. Kalau bangkai babi yang tadinya haram bisa dihalalkan karena keadaan tertentu. Karena di situ tidak ada makanan selain itu untuk kalian bertahan hidup. Iya kalau ada buah-buahan nanti makan buah kan. Tapi karena di situ nggak ada makanan selain itu, jadi kalian diperbolehkan makan itu. Tuh. Sampai sini paham? Coba rusak saja Pak. Terus dalam sholat apa coba diulang?